Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia akan dosa. Yohanes 16 ayat yang ke-8 dan 9. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dosa adalah sebuah kekuatan yang merusak kehidupan manusia untuk menjauhkan mereka dari kasih Tuhan. Dosa yang membuat manusia memberontak terhadap kehendak Tuhan dan menolak kasih karunia Tuhan. Kuasa dosalah yang terus-menerus mendorong manusia untuk menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan dosa yang membawa manusia untuk terus melakukan apa yang jahat. Kata menginsafkan di sini berarti menunjukkan kesalahan, meyakinkan orang akan dosa, menegur dosa, menerangi perbuatan dosa itu supaya nampak, membuktikan kepada manusia dosa itu dan meyakinkan bahwa mereka yang berbuat dosa akan menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan akibat dosa. Roh Kudus datang untuk meyakinkan manusia, menyadarkan manusia, membukakan mata rohani mereka supaya mereka dapat melihat bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah sebuah bentuk pemberontakan terhadap kekuasaan Sang Pencipta yang disebut dengan dosa. Roh Kudus akan menyatakan dosa dan ketidakpercayaan manusia supaya membangkitkan sebuah kesadaran di dalam diri manusia itu sendiri akan setiap kesalahannya dan perlunya pengampunan dosa bagi kehidupan mereka. Keinsafan ini juga menerangkan akibat yang mengerikan jikalau orang berdosa terus berbuat dosa. Dan setelah manusia diinsafkan, dia akan memilih. Dia akan terus berbuat dosa atau pertobatan. Seringkali kesadaran ini menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Tuhan Sang Pencipta yang memperkenalkan dirinya dalam nama Tuhan Yesus. Seperti kita. Dulu kita telah melakukan banyak hal yang menentang kehendak Tuhan. Tetapi kemudian kita disadarkan bahwa kita adalah orang yang berdosa, perlu pengampunan supaya kita tidak mendapatkan hukuman. Dan kita menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Seorang hamba Tuhan bersaksi bagaimana dia dulu seorang ateis yang tidak mau percaya adanya Tuhan. Bahkan ketika istrinya mengajak dia untuk pergi ke gereja untuk bertobat, dia menolak karena yang dia percaya tidak ada Tuhan. Yang bisa membuat manusia hidup bahagia adalah apa yang mereka kerjakan. Sementara itu, istrinya terus berdoa supaya suaminya bertobat. Suatu hari, saat dia sedang duduk seorang diri, tiba-tiba dia melihat dinding di depannya berubah menjadi seperti layar bioskop. Dan di layar itu diputarkan sebuah kisah nyata. Dan pemeran utamanya adalah dirinya sendiri. Di sana diceritakan bagaimana dia melakukan dosa-dosa yang memalukan
hingga dia sendiri menyadari betapa memalukannya perbuatannya. Dan inilah yang membuat dia sadar bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Dia perlu pengampunan. Hari itu dia berlutut di bawah kaki Tuhan dan mengakui dia adalah manusia yang berdosa, perlu pengampunan Tuhan Yesus. Dan saat itu adalah hari di mana dia mengatakan, Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi dirinya. Roh Kudus telah menolong hidupnya untuk sadar akan segala perbuatannya dan mengakui segala dosanya, bertobat dan kemudian memberi hidup kepada Tuhan, melayani Tuhan sampai hari ini. Doa istrinya didengar oleh Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hidup suaminya. Saudaraku, mungkin saat ini kita juga sedang bergumul dalam diri kita mengatasi segala perbuatan-perbuatan dosa yang mau terus bercokol dalam hidup kita. Minta kepada Roh Kudus untuk memampukan hidup kita melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan dosa yang selama ini mengikat hidup kita. Kalau ada di antara kita yang merupakan pasangan dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau masih memiliki keluarga, sahabat yang belum mau percaya kepada Tuhan, teruslah berdoa. Mohon Roh Kudus menolong supaya Roh Kudus menyadarkan kepada mereka bahwa perbuatan-perbuatan mereka akan membawa mereka kepada penghukuman kekal. Minta Roh Kudus untuk mencelikkan mata rohani mereka supaya mereka bertobat. Dan inilah tugas kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Kita juga meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kita di bawah kuasa Roh Kudusnya untuk menyadarkan orang lain, bersaksi kepada orang lain, supaya mereka juga disadarkan bahwa mereka adalah manusia yang berdosa dan perlu seorang juru selamat. Mari saudaraku, kita terus berdoa dan terus bekerja, karena Roh Kudus juga masih belum berhenti bekerja sampai hari ini. Roh Kudus mau menggunakan hidup kita sebagai alat untuk menyadarkan dunia akan dosa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa, namun Roh Kudus datang dan menginsafkan kepada kami bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan kami perlu seorang juru selamat. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami iman untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu masih terus bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk menginsafkan dunia ini akan dosa, supaya setiap manusia boleh percaya kepada Tuhan, bertobat dan tidak lagi berbuat dosa. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan, menyadarkan mereka, membuat mereka melihat bahwa mereka perlu seorang juru selamat yang menyelamatkan hidup mereka dari kematian kekal. Kuasai hidup kami, urapan-Mu atas kami, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karya Roh Kudus tidak akan pernah berhenti untuk mengungkapkan tentang adanya dosa. Dan Ia akan menyatakan dosa-dosa kita. Selama Dia berbicara, hendaklah kita mendengar dan segera bertobat. Dan ingat bahwa Roh Kudus juga mau memakai kita untuk menginsafkan dunia ini akan dosa. Karena itu, terus siapkan diri untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tuhan Yesus memberkati.